Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya Esti Ningsih dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada video kedua saya kali ini, manajemen strategik dengan materi analisis internal perusahaan. Komponen ketiga dalam proses manajemen strategik adalah analisis internal perusahaan. Apa itu analisis internal perusahaan? Adalah analisis yang digunakan oleh para pimpinan perusahaan untuk mengetahui saat ini seberapa berhasilnya strategi, bagaimana kondisi perusahaan, atau apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi analisis internal perusahaan ini mengumpulkan informasi berbagai peristiwa yang berhubungan dengan lingkungan internal perusahaan untuk mengidentifikasi tanda-tanda yang akan terjadi ya atau yang sedang terjadi sejak dini ya, jadi mengetahui dulu lebih cepat. Jadi tujuan dari analisis internal perusahaan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Kemudian faktor-faktor internal perusahaan yang harus diperhatikan, yaitu 5M plus 1I. Yang pertama adalah man, ini meliputi tenaga kerja ya, SDM. Kemudian memiliki tenaga ahli profesional, merupakan sebuah kekuatan perusahaan ya. Jadi kalau sebuah perusahaan memiliki tenaga ahli ataupun tenaga yang punya kemampuan yang memadai, ini adalah merupakan kekuatan dari sebuah perusahaan. Dan sebaliknya ya, jika perusahaan tidak memiliki tenaga ahli ataupun yang tenaga yang punya kemampuan yang memadai ya, yang profesional, ini merupakan kelemahan dari sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah mesin. Nah, ini meliputi ya peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, ini juga merupakan kekuatan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah money, ini memiliki modal yang besar. Ini juga merupakan kekuatan dari sebuah perusahaan. Kemudian material ini bahan baku ya, meliputi bahan baku yang memadai, kemudian mempunyai pelanggan yang potensial. Ini juga merupakan kekuatan perusahaan. Kemudian metode ini cara atau proses produksi. Kemudian yang terakhir adalah ini informasi, memiliki informasi teknologi atau selalu mengikuti perkembangan IT ya. Kemudian para manajer seringkali memulai analisis internal mereka dengan pertanyaan bagaimana kondisi perusahaan saat ini, kemudian apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Nah, ini biasanya untuk menjawab hal-hal tersebut para manajer menggunakan pendekatan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini adalah merupakan suatu teknik yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan penyorotan yang cepat atas situasi strategi perusahaan. Nah, analisis analisis SWOT ini merupakan singkatan ya dari strength,
itu kekuatan, kemudian weakness itu kelemahan yang ada di dalam internal perusahaan. Jadi strength dan weakness ini merupakan yang ada di dalam internal perusahaan. Dan juga opportunity ini peluang dan threat ini adalah ancaman. Ini berasal dari lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, dengan analisis ini diharapkan ada kesesuaian ya yang baik antara SDM internal perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan, dengan situasi peluang perusahaan serta bagaimana meminimalkan kelemahan dan ancaman. Apa itu strength atau kekuatan? Yaitu keunggulan sumber daya relatif terhadap para pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau diharapkan untuk dilayani perusahaan. Jadi di sini strength ini adalah apa yang jadi kekuatan sebuah perusahaan ya, ini memiliki lokasi yang strategis. Kemudian SDM yang memadai ya, jadi mempunyai tenaga ahli, modal yang besar, ini seperti tadi ya yang saya sampaikan di awal. Kemudian bahan baku yang memadai, kemudian juga memiliki reputasi yang baik. Jadi kalau perusahaan memiliki reputasi yang baik, tentu saja ini konsumen akan percaya pada produk-produk dari perusahaan tersebut. Kemudian juga dapat merespons setiap permintaan pelanggan dengan cepat. Kemudian analisis ini ya SWOT yang kedua ya, ini ya tadi S strength, kemudian W-nya weakness atau kelemahan, ini keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas ya, kemampuan suatu perusahaan relatif terhadap persaingan pesaingnya yang menghambat kinerja efektif perusahaan. Ini contohnya misalnya lokasi yang kurang strategis ya, kelemahan ini merupakan kelemahan sebuah perusahaan. Kemudian modal yang kecil, tidak memiliki tenaga ahli yang handal ya. Nah ini merupakan kelemahan-kelemahan dari suatu perusahaan. Kemudian berikutnya adalah opportunity, yaitu peluang. Ini situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Contohnya ada dukungan dari pemerintah. Kemudian dalam kondisi pandemi ini ya, ini makin membuka peluang bisnis online ya. Jadi yang dengan kondisi pandemi ini tentu saja orang akan membatasi aktivitas di luar ya. Jadi banyak sekali muncul bisnis-bisnis online ya, seperti makanan itu juga ya, kemudian mungkin pakaian dan sebagainya. Kemudian threat ini ancaman, situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ini merupakan penghalang utama bagi perusahaan. Contohnya masuknya pesaing baru. Kemudian perubahan teknologi, tentu saja ini akan menimbulkan ancaman ya. Kemudian meningkatnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli dan pemasok. Ini adalah diagram analisis SWOT ya. Di sini ada berbagai peluang, kemudian kekuatan internal, berbagai ancaman, kelemahan internal. Nah,
Dari diagram ini, ataupun kita bisa membaca ini kuadran pertama ini ya, yaitu peluang dan kekuatan. Jadi strategi SO ya, strength dan opportunity. Ini mendukung strategi agresif. Nih, pertumbuhan agresif. Strategi yang mendukung perusahaan untuk memaksimalkan kekuatan serta peluang yang ada. Ini apa saja? Ini ada penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar. Jadi strategi perluasan pangsa pasar ya. Strategi perluasan pangsa pasar untuk produk yang ada di pasar saat ini dengan merebut pelanggan dari pesaing atau menarik pelanggan yang belum menggunakan produk dengan cara menetapkan harga yang lebih rendah ya, dan juga promosi yang lebih luas. Kemudian kuadran yang kedua ini ya adalah ancaman dan kekuatan. Jadi strategi ST, strength dan threat ya. Ini mendukung strategi diversifikasi. Nih, pilihan strateginya adalah diversifikasi. Jadi strategi ini dilakukan perusahaan untuk mengembangkan produk atau jasa dengan menciptakan produk atau jasa baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ada konsentrik, konglomerat, dan horizontal. Konsentrik ini menambah produk yang baru yang masih terkait dengan produk yang ada dengan tujuan menaikkan penjualan. Jadi misalnya ada contohnya ya, Suzuki ini kan adalah perusahaan, kita tahu ya, memproduksi sebuah mobil ya. Jadi perusahaan mobil Suzuki ini menambah produk motor juga. Nah ini jadi menambah produk yang baru tapi masih terkait dengan produk yang ada. Kemudian Kompas dan Gramedia misalnya, ini tidak hanya menjual buku ya ataupun surat kabar ya, tetapi juga sebagai penerbit juga. Kemudian konglomerat atau konglomerasi, penambahan produk baru pada pasar yang terkait, misalnya di sini Lipo Bank ya, Lipo Bank itu dalam grup Lipo itu mengembangkan juga ya usahanya di bidang properti. Contohnya Lipo Karawaci, Lipo Cikarang. Kemudian berikutnya adalah horizontal. Ini penambahan produk baru yang tidak terkait dengan produk saat ini. Jadi misalnya contohnya PT Garuda Indonesia, industri penerbangan ya. Ini memiliki jaringan hotel, kemudian juga hospital, kemudian travel, food service ini dengan mendirikan PT Aero Wisata. Kemudian diagram yang berikutnya adalah peluang dan kelemahan ya. Jadi strateginya adalah WO. Weakness, kelemahan dan peluang. Nih. Nah, strateginya adalah mendukung strategi turn around.
yaitu penyehatan perusahaan, membenahi SDM, membenahi sistem, kemudian membenahi proses manajemen dan bisnis. Kemudian kuadran keempat atau diagram keempat adalah ancaman dan kelemahan ini ya, nih. Atau strateginya adalah WT, weakness dan threat. Jadi ini mendukung strategi defensif. Strateginya defensif, strategi pemasaran ya, mempertahankan pelanggan berharga yang dapat diambil oleh pesaing, ini dipertahankan, yaitu kembali pada bisnis inti. Kemudian karena kan kalau di sini untuk kuadran yang keempat ini ya, ini kan kelemahan dan ancaman, jadi sama-sama berat ini ya. Ini bisa juga menutup operasional bisnis ya, jadi apa namanya, jadi bisa mendeklarasikan ya bahwa perusahaannya ini dalam kondisi yang bangkrut ya, hampir bangkrut, jadi bisa menutup operasional bisnis karena ini menyangkut kelemahan dan juga ancaman. Nah, dari diagram tadi, kuadran yang pertama ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Jadi karena kan di sini peluang dan kekuatan ya, tadi di diagram yang pertama ya, yang kuadran pertama itu adalah peluang dan kekuatan, ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan ya, karena perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Nah, strategi yang diterapkan mendukung kebijakan pertumbuhan. Kemudian kuadran kedua ini tadi diagram ST ya, strength dan threat, tadi ancaman dan kekuatan. Meskipun memiliki berbagai ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang diterapkan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi atau produk atau pasar. Ini tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kuadran ketiga ini tadi peluang dan kelemahan. Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Strategi yang diterapkan meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Kemudian kuadran yang keempat ini tadi ancaman dan kelemahan. Jadi situasi yang tidak menguntungkan, perusahaan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Selanjutnya, setelah analisis SWOT tadi, kita akan membahas analisis rantai nilai. Apa itu rantai nilai? Cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai sehingga memiliki value bagi pelanggan. Jadi ini ya, ini kan input ya, menjadi output. Kemudian analisis rantai nilai adalah analisis yang berupaya memahami bagaimana suatu bisnis bisa menciptakan nilai produk atau jasa bagi pelanggan
dengan memeriksa kontribusi dari aktivitas-aktivitas primer dan aktivitas pendukung terhadap nilai dan nilai produk atau jasa. Jadi ini ya, analisis rantai nilai ini berupaya memahami bagaimana suatu bisnis menciptakan nilai produk atau jasa ini dengan dari aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Jadi kita lihat dulu ya pengertian dari primary activities ini, aktivitas di dalam perusahaan yang terlibat dalam penciptaan fisik produk, pemasaran, dan pengiriman atau distribusi produk atau jasa ke pembeli serta layanan purna jual. Nah, ini apa saja aktivitas primer? Ini ya, ini gambarnya nih. Aktivitas primer ini ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing dan sales, service. Ini inbound logistik ini adalah pengadaan logistik di dalam perusahaan ya. Jadi ini berkaitan dengan bahan bakar, energi, bahan baku, suku cadang dan lain-lain. Kemudian operation ini ya, operasi ini berkaitan dengan konversi input menjadi produk akhir. Jadi proses produksi ada di sini ya. Jadi dari proses produksi ya, perakitan, pengemasan, pemeliharaan peralatan dan lain-lain ya. Kemudian outbound logistik ini pengadaan logistik dari luar perusahaan. Ini berkaitan dengan distribusi barang kepada pembeli. Jadi pengadaan logistik luar perusahaan. Penyimpanan barang jadi, pemrosesan pesanan, pengepakan, dan pengiriman. Kemudian marketing dan sales ini pemasaran dan penjualannya. Jadi berkaitan dengan upaya tenaga penjualannya. Iklan dan promosi. Kemudian yang terakhir adalah servis, ini layanan, ini berkaitan dengan bagaimana melayani pelanggan ya. Jadi dari pengiriman, pemeliharaan atau perbaikan ya, bantuan teknis atau penanganan keluhan pembeli. Kemudian ini tadi primary activities ya, kemudian support activities atau aktivitas pendukung. Aktivitas di dalam perusahaan yang membantu perusahaan secara keseluruhan melalui penyediaan infrastruktur atau input yang memungkinkan aktivitas primer dapat berjalan berkesinambungan. Ini ya, ada firm infrastruktur, kemudian HRD ya, Human Resource Management, Teknologi Development, Procurement ya. Jadi administrasi umum berkaitan dengan manajemennya ya. Jadi ada akuntansinya atau keuangannya, kemudian peraturan, keselamatan, keamanan, hukum dan lain-lain. Kemudian HRD, maaf. Oh ya, ini di sini HRD ya. Human Resource Management ini sumber daya manusia ya. Ini berkaitan dengan perekrutan, pelatihan, pengembangan dan kompensasi karyawan. Kemudian yang berikutnya ini dengan teknologi ya, riset teknologi dan pengembangan sistem ini, teknologi development. Tentu saja ini berkaitan dengan penelitian dan pengembangan produk. Kemudian yang terakhir ini pembelian atau pengadaan ya, berkaitan dengan penyediaan bahan baku, perlengkapan, pengadaan logistik. Nah, dari primary activities dan support activities ini tentu saja akan menghasilkan value.
biaya perusahaan untuk menyediakan aktivitas bernilai tambah umumnya merupakan bagian dari harga yang dibayar oleh pembeli. Ya. Itu tadi adalah rantai nilai ya. Jadi analisis rantai nilai. Kemudian langkah-langkah, bagaimana langkah-langkah mengidentifikasi dan memahami rantai nilai perusahaan. Langkah pertama, untuk setiap aktivitas utama, tentukan subaktivitas yang menciptakan nilai. Ada 3 jenis subaktivitas dalam kegiatan pemasaran dan penjualan buku, ya ini sebagai contoh. Aktivitas langsung, ini subaktivitas langsung termasuk melakukan panggilan penjualan ke toko buku, memasang iklan, melakukan penjualan online. Kemudian aktivitas tidak langsung. Aktivitas ini mendukung kegiatan langsung agar berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan pemasaran dan penjualan buku, subaktivitas tidak langsung termasuk mengelola tenaga penjualan dan menyimpan catatan pelanggan. Kemudian yang ketiga, kegiatan penjaminan kualitas aktivitas langsung dan tidak langsung. Ini kegiatan ini contohnya meliputi mengoreksi dan mengedit iklan pemasaran buku. Kemudian langkah kedua, untuk setiap aktivitas pendukung, tentukan subaktivitas yang menciptakan nilai dalam setiap aktivitas utama. Jadi misalnya pertimbangkan bagaimana Human Resource Management menambah nilai bagi inbound logistik, operation, outbound logistik, dan sebagainya. Sama halnya dengan langkah pertama, carilah subaktivitas langsung, tidak langsung, dan penjaminan kualitas. Kemudian langkah ketiga, temukan hubungan antara semua aktivitas nilai yang diidentifikasi. Hubungan ini merupakan kunci meningkatkan keunggulan kompetitif dari kerangka rantai nilai. Misalnya, hubungan antara pengembangan karyawan, ya ini investasi SDM, dengan volume penjualan. Hubungan lainnya yaitu antara waktu penyelesaian pesanan dalam layanan panggilan telepon dari pelanggan yang frustasi menunggu kiriman. Baik ya, demikianlah materi ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.